Oke, sahabat Insight, kembali lagi di program Insight Ramadan bersama Bazis DKI Jakarta, berbicara tentang program-program, kolaborasi program, zakat, dan maknanya bulan Ramadan. Selain program Semua Bisa Makan ya Pak Minto, ada dan tadi ada Mystery Box. Lalu ada lagi kegiatan dari Bazis dan JNE yang dilakukan di bulan Ramadan, kan karena programnya Bazis banyak sekali nih Pak, termasuk yang difabel. Apakah di situ ada kolaborasi juga Pak? Ya, kalau salah satu program unggulan kita saat ini adalah yang pembinaan kepada teman-teman difabel, terutama tunarungu, tunanetra, tunadaksa gitu ya. Nah, kita punya program namanya pesantren tahfiz difabel. Masya Allah. Itu di daerah Jakarta Selatan. Itu khusus tunarungu dan yang mengajarkan tentang agama, tentang Quran, menghafal Quran, cara mereka membaca seperti itu. Nah, kemudian juga tahun ini ada mudik Bareng ya? mudik bareng disabilitas gitu. Ada kolaborasi Pak dengan JNE juga? Iya, nanti salah satunya juga dengan JNE kita akan bersama-sama membantu teman-teman difabel. Gitu. Jadi ada program mudik bareng yang dipilih difabel. Iya betul. Itu luar Tapi biasa. yang menarik tadi mungkin juga saya izin untuk bisa diinformasikan nih Pak. Ini saya jadi overlap jadi bagian mohon maaf. Saya tertarik tadi untuk tahfiz tunarungu. Kan spesifikasi itu tunarungu. Mungkin bisa diinformasikan Pak sama pemirsa nih kenapa khusus kepada tunarungu. Ini yang pengen saya tahu. Iya. Dan ya memang ini juga bagian dari kita untuk mengisi celah yang belum dilakukan oleh pihak lain. Karena ini kan fardu kifayah ya, mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin. Nah, kalau untuk katakan misalnya teman-teman yang tunanetra, tentu sudah banyak yang melakukan, sudah banyak yang membantu. Karena ada Braille Quran juga ada. Kita juga membantu mendistribusikan juga tuh Quran Braille. Tapi yang tunarungu ini lebih spesifik karena pengajarannya membutuhkan keahlian khusus. Pengajar-pengajarnya perlu dulu, misalnya dia hafal Quran dulu nih, hafal Quran dulu, baru diajarkan untuk tunarungunya ya, iya, untuk bahasanya. Bahasa isyarat itu ternyata memang nggak gampang untuk deliver ya Pak ya? Berbeda, mengajarkan bahasa isyarat bahasa Indonesia aja perlu juga keahlian khusus. Ini bahasa isyaratnya bahasa Arab gitu. Betul. Dan spesifik lagi bahasa Arabnya bahasa Al-Quran. Tentu ini juga bagian dari upaya kita untuk memberikan atau mensiarkan mukjizat Al-Quran ini kepada seluruh lapisan masyarakat ya. Nah, lalu itu dari tadi kan kita membahas tentang yang pesantren ya Pak ya. Ini baru tahun ini ya? Atau dari sudah berapa lama pesantren untuk difabel ini? Akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu. Berarti memang baru pembukaannya sekali. Akhir tahun lalu. Jadi memang baru. Di mana Pak? Pembukaannya baru tahun lalu. Daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Nah, tadi kita balik lagi nih kerjasama antara Bazis dengan JNE. Tadi ada disebutkan tentang Mystery Box. Mystery Box itu kan tadi surprise ya ke panti asuhan atau mungkin ke panti jompo atau kemana. Nah, bagaimana sih rangkaian apa saja yang di dalamnya ini? Apakah ini barang-barang dari mana saja yang disalurkan lewat Bazis? Atau memang Bazis membelikannya atau memang berupa produk atau apa dan sesuai dengan kebutuhan mungkin dari JNE? Baik, jadi memang namanya Mystery Box. Kalau kita buka di sini nggak misteri berarti. Bukan. Jadi memang itu tentu saja yang namanya bulan Ramadan, yang namanya menjelang Lebaran, tentu saja kami provide itu barang-barang kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya, yaitu untuk hari raya. Untuk di hari raya ya, ada berupa pakaian, kemudian alat sholat atau juga ada kebutuhan pokok juga yang kita support. Dan sepenuhnya untuk apa yang ada di dalam itu, pengadanya sepenuhnya kita serahkan kepada Bazis karena memang spesialisasinya di sana. Mungkin kalau pengantaran kami bisa karena spesialisasi kan memang delivery dan logistik ya. Untuk semuanya kami serahkan
ke Bazis selaku yang memang mereka meng-create program ini. Jadi kami memang full support di finansial saja, di dana saja sebagai dana dari CSR kami dan juga dari zakat perusahaan yang kami salurkan. Mr. Box ini memang diberikan ke semua atau memang per area cuma dapat beberapa, Pak? Memang ini kan kalau waktu itu kita sesuai dengan tahun hijriahnya. 1400. Tahun lalu kan 1443 betul. Iya. Jadi ada 1443 bingkisan di mana ini didistribusikan ke seluruh wilayah kerja dari Bazis yaitu di DKI Jakarta, betul. Ya, betul. Jadi memang seperti itu. Kalau tahun ini? Insya Allah nambah, karena tahunnya juga nambah. Jadi nambah 1, Gi. Nambah 1, 4. Jadi berdasarkan tahunnya, betul. Tapi itu kan hanya dari sisi Mystery Box. Kita juga ada program-program lain yang berkolaborasi dengan Bazis. Contohnya tadi seperti pesantren tahfiz. Kemudian kita juga pernah kolaborasi bagikan sepatu baru ya untuk mereka aktivitas untuk sekolah semuanya. Jadi mereka betul di siswa pesantren. Betul untuk siswa pesantren. Jadi mereka mendapatkan sepatu baru. Kan kita juga senang ya Mas Yudi ya kalau kita dapat sepatu baru. Jadi rasanya langkah ke sekolah tuh lebih gimana gitu. Nah, mungkin seperti itu banyak. Jadi banyak rangkaiannya. Jadi untuk data mystery box ini dikirimkan kemana itu dari JNE mengikuti dari data yang sudah Bazis tentukan ya. Maksudnya Bazis kan punya datanya, listnya. Jadi mengikuti. Betul. Berarti bukan dari pihak JNE mensurvei ya, tapi dari datanya sudah, karena kalau dari Bazis kan sudah pasti. Betul. Fix lah sudah. Betul. Karena memang kita sangat percaya betul dengan Bazis. Mereka sudah punya database-nya lebih lengkap. Terverifikasi dengan baik. Dan juga kita sebenarnya punya oleh founder kami punya namanya Yayasan Tunanetra dan Yatim Piatu. Yatuna adanya di Kampung Makassar di Jakarta Timur. Jadi memang Halim, ya? Betul. Jadi memang itu khusus untuk tunanetra, kemudian yatim. Kemudian di sana diberikan pendidikan, pelatihan, bahkan beberapa di antara mereka juga ada yang bekerja di JNE. Jadi di JNE ini ada juga yang disabilitas yang bekerja. Karena memang ketentuan pemerintah kan ada. Memang setiap ini harus ada berapa persen yang dari kaum difabel ya betul untuk sekali. dipekerjakan. Dan itu kita sudah implementasikan dari dulu, sebenarnya dari dulu sudah kita implementasikan seperti itu. Memang karena pesan dari founder kita seperti itu untuk selalu bisa berbagi. Nah, ini untuk audiens ya, untuk sahabat Insight, jangan lupa nih tadi kita sudah membahas tentang zakat, sedekah, dan yang disalurkan oleh Bazis DKI kemana saja dengan program-programnya yang luar biasa. Jadi bila ingin berzakat berdonasi melalui Bazis DKI, jangan susah-susah, nggak harus mencari Bazis DKI ada di mana ya. Semua serba digital ya Pak ya sekarang, jadi bisa melalui QR Code yang ada di layar berikut ini. Nah, bagaimana nih, tadi kita membicarakan tentang zakat. Kalau Ramadan tuh, sebenarnya sih setiap bulan kita harus berzakat karena ada namanya zakat penghasilan ya. Dan tapi kan ada zakat fitrah nih yang memang Ramadan kita ini banget lah harus sekali. Ini bagaimana makna zakat sendiri atau yang sudah dijalankan oleh IRGI, bukannya ujub ya Gi ya ini yang sudah dijalankan IRGI selama ini? Ya, kalau aku sih biasanya kalau untuk zakat sendiri ya memang kadang-kadang dikelola sendiri itu dalam arti gini. Disalurkannya apakah lewat masjid atau dan sebagainya. Tapi memang betul bahwa disalurkan melalui satu badan yang dipercaya itu memang sangat membantu sekali, Pak. Iya, sudah ditunjuk oleh pemerintah ya. Apalagi ditunjuk oleh pemerintah karena bukan apa-apa. Mungkin saya orang lama, tapi kita dengan kondisi orang lama ya? Orang lama sebenarnya. Cuman kan kita ngelihat nih bahwa anak sekarang aja itu mereka sudah terbiasa sesuatu hal yang memang gampang atau instan. Iya, benar. Nah, contoh soal kita mau transfer aja udah sekarang lewat handphone. Sama halnya dengan untuk zakat. Yang saya lakukan kadang-kadang mencari gimana caranya saya bisa zakat dimanapun dan kapanpun gitu loh. Jadi dipermudah dan apalagi itu terpercaya. Untuk kurban aja kadang-kadang saya juga via lembaga yang memang sudah dipercaya gitu. Karena kadang-kadang bukan apa-apa ya, kita bukannya sombong, bukan apa-apa. Kadang-kadang namanya manusia suka ada gak sempetnya dan lain sebagainya. Tapi pada saat waktu kita ingat, yang paling dekat adalah gadget. Benar. Dunia dalam genggaman semuanya. Dimudahkan. Betul. Ya, ini menarik sekali. Nah, terkadang kan Pak Minto ada yang namanya orang, tadi IRGI juga bilang, saya pun juga suka melakukan itu ya. Kalau kita berzakat ke
orang terdekat dulu, gitu. Ada ininya juga, ada ketentuan seperti itu. Nah, tapi ada juga yang bilang, ya tapi orang terdekat bener nggak ya dia benar-benar membutuhkan? Gitu. Takutnya kita salah nih, karena sudah sekian banyak orang yang ternyata memberikan ke dia, malah banyak yang masih kurang-kurang. Nah, ini bisa kita salurkan melalui Basis. Tapi kita akan bahas lagi setelah yang berikut ini, sahabat Insight. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.